Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk materi IPA kelas 8 semester pertama. Kali ini kita akan mempelajari struktur jaringan pada tumbuhan dengan kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi dengan struktur jaringan tumbuhan. Kemudian aspek keterampilan, yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Kemudian mengidentifikasi struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Berikutnya adalah menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Oke, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan tanaman atau tumbuhan sebagai sumber makanan karena tumbuhan adalah produsen. Bagian-bagian tumbuhan mudah diingat ya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang struktur tumbuhan, marilah kita ingat kembali pelajaran kita di kelas 7 yang lalu tentang jaringan tumbuhan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri atas jaringan meristem primer, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Kemudian meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang bersifat meristematik pada kambium pembuluh dan pada kambium gabus. Ya, inilah yang menyebabkan tanaman bisa tumbuh. Kemudian jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas sifat jaringan dewasa adalah bersifat permanen dan tidak meristematik, artinya tidak tumbuh. Jaringan dewasa terdiri atas jaringan pelindung. Ini termasuk jaringan pelindung adalah jaringan epidermis, jaringan dasar parenkim, jaringan penguat kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut xilem dan fluem. Oke, kita bahas satu persatu struktur akar. Kita tahu bahwa akar bagian yang tumbuh pada tanaman di bagian atau di dalam tanah. Masih ingat gerak akar ke dalam tanah? Yaitu geotropisme. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi, sistem perakaran dapat dibedakan menjadi sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil, akar lembaga mati. Kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran yang hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Peristiwa ini disebut aktivitas kambium. Struktur akar dibedakan menjadi struktur luar dan struktur dalam. Kamu lihat pada gambar, bagian-bagian akar ada yang mengalami modifikasi. Ya, bagian akar yang disebut epidermis ini sebagai jaringan pelindung. Pada akar mengalami modifikasi yang disebut dengan rambut akar. Nah, rambut akar ini fungsinya untuk menyerap
air dan mineral sebanyak-banyaknya untuk kepentingan tumbuhan. Kemudian ada tudung akar. Nah, ini sebagai pelindung ketika akar akan tumbuh, dilindungi oleh tudung akar. Kemudian di situ ada meristem afikal, zona pertumbuhan akar, zona pembelahan, kemudian zona pemanjangan, dan ada zona diferensiasi. Nah, pada bagian akar juga terdapat korteks. Korteks ini adalah jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada sindar pusat. Pada sindar pusat ini nanti ada berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem. Oke, lebih lanjut kita lihat struktur dalam anatomi akar. Oke, tadi ada xilem dan floem sebagai pembuluh angkut. Ya, terdapat pada silinder pusat. Kemudian ada korteks. Tadi fungsi korteks apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada epidermis. Epidermis apa fungsinya? Untuk pelindung atau melindungi bagian-bagian sel di dalamnya. Nah, pada akar, epidermis ini mengalami modifikasi yang disebut dengan bulu akar atau rambut akar. Nah, kemudian di antara korteks dan silinder pusat terdapat endodermis. Nah, ini yang mengatur masuknya air dan mineral. Oke, kita lanjut bagaimana fungsi akar. Apakah fungsi akar? Nah, akar merupakan tempat masuknya atau penyerapan air dan mineral. Ini melalui rambut akar, ya, dengan mengambil air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Membantu pernapasan. Oksigen dapat masuk melalui akar secara difusi. Akar berfungsi untuk melekatkan dan menopang tubuh tumbuhan agar tegak dan kokoh. Kemudian akar juga dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, lebih lanjut kita bahas tentang struktur batang. Nah, batang kita ketahui ada yang bersifat lunak atau berair, dan ada juga yang keras berkayu. Nah, pada tumbuhan herba yang batangnya lunak, ini ternyata masih terdapat klorofil pada bagian batangnya. Oke, lebih lanjut kita bahas bagaimana struktur dalam atau anatomi batang. Pada ujung batang yang sedang tumbuh, tepatnya di belakang meristem afikal, terdapat jaringan primer yang terdiri atas protoderma, merupakan bagian luar yang akan membentuk epidermis. Kemudian prokambium terletak di bagian tengah yang akan membentuk xilem, floem, dan kambium vaskuler. Kemudian meristem dasar, yaitu jaringan yang akan membentuk empulur dan korteks. Lebih lanjut, struktur batang kamu bisa lihat epidermis, bagian terluar dari batang, jaringan keluar dari batang. Fungsinya untuk apa? Sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Kemudian ada korteks untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada kambium, ada xilem, dan ada floem. Xilem untuk mengangkut air dan mineral, floem untuk mengangkut hasil fotosintesis berupa makanan. Kemudian kambium yang nanti akan membantu proses bagaimana sebuah batang atau batang itu bisa tumbuh menjadi besar. Kamu bisa bedakan bagaimana tumbuhan monokotil atau batang monokotil dari berkasnya, berkas pembuluh. Pada tumbuhan monokotil tidak teratur, sedangkan berkas pembuluh pada batang dikotil teratur. Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil terdapat kambium. Nah, ini adalah contoh
pertumbuhan sekunder dari tumbuhan dikotil. Jadi dikotil ini bisa mengalami besaran yang luar biasa. Nah, pada tumbuhan, aktivitas kambium ini dipengaruhi oleh keberadaan banyaknya air. Ketika musim hujan, di mana persediaan air cukup, maka pertumbuhan kambium ini sangat cepat, sehingga batang akan semakin besar. Sementara di musim kemarau, aktivitas kambium sedikit terbatas karena persediaan air di tanah lebih sedikit, sehingga nampak garis hitam. Jadi musim kemarau pertumbuhannya yang sempit, yang sedikit. Sehingga dengan adanya aktivitas kambium di musim kemarau dan di musim hujan dalam satu tahun, membentuk lingkaran yang disebut dengan lingkaran tahun. Nah, kalian bisa menghitung berapa usia tanaman. Satu lingkaran terdiri atas aktivitas musim hujan, kambium di musim hujan, dan aktivitas di musim kemarau. Jadi kalau lingkarannya ada 10, bisa kita prediksi bahwa usia tanaman tersebut adalah 10 tahun. Oke, kita lanjut lebih dalami lagi bagaimana fungsi batang. Fungsi batang, 1, sebagai tempat duduk daun. 2, berfungsi sebagai sarana lintasan air, mineral, dan makanan antar bagian tumbuhan. 3, pada fase pertumbuhan, batang berfungsi sebagai penghasil daun dan tunas. 4, pada fase reproduksi, batang bisa berfungsi untuk penghasil bunga, tempat tumbuhnya bunga. Oke, kita lanjut bagaimana struktur daun. Nah, kita pelajari lebih dahulu bagian-bagian daun. Yang sebenarnya kita lihat daun itu ada bagian yang disebut helaian daun, ada ujung daun, ada tangkai, ada pangkal daun, ada urat-urat daun. Nah, urat-urat daun itu terdiri atas ibu, ya, ada ibu tulang, ya, ada urat-urat daun, ada tulang cabang, dan seterusnya. Nah, ini bagian daun yang sering kita lihat. Nah, lebih dalam lagi bagaimana anatomi daun. Daun terdiri atas jaringan epidermis atas dan epidermis bawah. Apa fungsinya? Sebagai pelindung bagian-bagian sel yang ada di dalamnya. Namun demikian, epidermis pada daun ada yang mengalami modifikasi, membentuk celah yang disebut stomata. Kemudian sesuai dengan fungsinya daun nanti berperan sebagai tempat fotosintesis, maka daun itu mempunyai jaringan yang mempunyai kloroplas. Nah, jaringan yang mempunyai kloroplas adalah jaringan falisade. Nah, jaringan inilah yang nanti berperan sebagai tempat fotosintesis. Demikian juga jaringan spons. Cuman strukturnya, kalau jaringan falisade strukturnya rapat, sedangkan spons strukturnya renggang. Karena memang ada fungsi lain, yaitu mengatur pergerakan gas-gas pada daun. Jaringan spons ini. Jaringan spons itu nama lainnya adalah jaringan bunga karang. Nah, jaringan falisade nama lainnya adalah jaringan tiang. Kemudian tumbuhan juga pada bagian epidermis atas dilengkapi dengan kutikula. Nah, ini untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Kita ketahui bahwa tumbuhan juga berperan sebagai tempat penguapan. Kemudian pada daun juga terdapat jaringan angkut atau berkas pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Oke, daun yang berperan sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, ya, mempunyai jaringan daun pada pemotongan melintang. Kamu melihat di situ, ya. Pada tadi diulang bahwa ada jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis pada daun, yaitu jaringan falisade atau jaringan pagar. Nah, pada jaringan pagar ini, ya, terdapat kloroplas. Nah, pada kloroplas terdapat stroma. Nah, stroma inilah tempat terjadinya proses fotosintesis pada daun.
Nah, kita ketahui bahwa proses fotosintesis itu adalah proses pembentukan atau proses pembuatan zat makanan dengan bantuan cahaya. Perubahan energi kimia menjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Kita ketahui bahwa tumbuhan mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis, nanti bereaksi dengan air yang diambil dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari, dan tumbuhan itu mempunyai klorofil, maka terbentuklah zat makanan dalam bentuk gula atau glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Oleh karena itu memang sangat bermanfaat sekali kalau kita menanam tumbuhan, selain mendapatkan makanan, juga udara menjadi lebih segar karena proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Oke, kita lebih dalami lagi bagaimana fungsi dari daun. Sebagai tempat pertukaran gas yang terjadi di stomata. Sebagai tempat fotosintesis. Dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, kita lanjut dengan struktur bunga. Nah, kita lihat bagian-bagian dari bunga. Nah, bunga yang ditampilkan ini adalah bunga yang tergolong bunga lengkap. Kenapa disebut bunga lengkap? Karena mempunyai perhiasan bunga dan juga alat perkawinan bunga. Apa saja alat perkawinan bunga? Yaitu kepala putik dan benang sari. Kemudian perhiasan bunganya terdiri atas mahkota bunga, kelopak bunga, kemudian juga ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, dilengkapi juga dengan bakal biji dan bakal buah. Oke, kita lihat lagi bagaimana struktur putik. Nah, putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik, bakal buah, kemudian bakal biji. Nah, untuk mendapatkan buah ataupun biji harus melalui proses, yaitu proses penyerbukan dan proses fertilisasi. Ya. Apa itu artinya penyerbukan? Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, itu disebut dengan penyerbukan. Atau nama lainnya adalah persarian. Setelah terjadi penyerbukan dilanjutkan dengan fertilisasi, proses pembuahan. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik nanti akan membentuk bulu serbuk. Nah, pada bulu serbuk nanti akan terbentuk dua sel, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Dari dua inti vegetatif dan inti generatif, maka yang nanti membuahi adalah inti generatif, yang akan membuahi sel telur, melebur dengan sel telur, akan menjadi biji. Nah, ini setelah terjadi persarian, kemudian lanjut dengan fertilisasi, maka bakal biji menjadi biji, bakal buah menjadi buah. Nah, buah ini bisa kita nikmati. Buah terdiri atas daging buah, biji, kulit buah. Mungkin sering kita lihat buah mangga, ya, ada bijinya, mempunyai biji dan mempunyai daging buah. Oke, bagaimana struktur biji? Nah, struktur biji ini kita bedakan atas tanaman dikotil dan monokotil. Yang mewakili tanaman dikotil adalah kacang. Kamu bisa lihat mempunyai keping dua kotiledon. Makanya disebut tumbuhan dikotil. Artinya dua kotiledon, mempunyai dua kotiledon. Nah, fungsinya sebagai penyimpan makanan. Nah, di situ ada calon daun namanya plumula, calon akar namanya radicula. Nah, kemudian pada tumbuhan monokotil diwakili oleh jagung, ya. Nah, kotilnya satu, tidak dua, kotiledonnya satu, ya, makanya disebut keping satu. Ya, ada kulit biji, ada endosperm, ya, ini sebagai penyimpan makanan, kotiledonnya, ya. Kemudian radicula, ya, sama, ya, punya plumula, ya. Coba nanti dalam proses pertumbuhannya sedikit ada perbedaan, ya, dalam tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Oke, ini buah.
Silahkan dinikmati berbagai macam jenis buah karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan berbagai macam buah dengan rasa yang berbeda-beda, dengan bentuk dan rasa yang berbeda-beda, walaupun tanaman tersebut mengambil air dari tempat yang sama. Subhanallah, Maha besar Allah, Maha besar Tuhan. Jadi ternyata buah itu ada buah sejati, ada buah semu. Nah, buah sejati itu apa? Ya, misalnya pada tanaman mangga tergolong buah sejati dari proses fertilisasi. Kemudian ada buah semu. Ternyata ada bagian tanaman atau bagian bunga yang menjadi buah. Ada bagian tangkai yang menjadi buah, ya. Misalnya pada tanaman buah mede, ya, buah mede yang kita makan yaitu termasuk tergolong buah semu. Buah aslinya itu yang di bawahnya, ya. Nah, oke. Ada buah kering, ada buah berdaging, ya. Kulit buah juga ada bagian buah, ya. Ada exocarp, ada mesocarp, ada endocarp. Oke, jadi ada lapisan-lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam pada buah. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran kita cukup sekian. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti. Dan nanti setelah pembelajaran ini kalian Bapak berikan tugas untuk kalian jawab. Tugas tersebut kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dan kalian juga selalu sehat. Keluarga kalian, ayah ibu kalian selalu sehat, keluarga dan tetangga kalian, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari penyakit pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.